Agnes ini perannya apa? Apa dia ikut? Penyembuhanmu, aku tahu kamu lagi marah tapi udah cukup. Istighfar. Istighfar. Ya, David sudah mulai pulih ya, dan sudah mulai sadar ya, sudah siuman lah kalau kita bilang. Kita nggak mau uang pajak yang kita bayar itu dibeli Rubicon, dibeli moge oleh oknum-oknum dari kantor pajak ya. Nah ini sekarang udah terbongkar, semua rakyat udah melihat. Seperti itukah pejabat-pejabat ASN di Kementerian Keuangan, khususnya di kantor pajak, menilap uang rakyat yang mereka membayar pajak? Kan kita cukup ironis, cukup sedih kita melihat itu. Nah ini kenapa? Karena PPATK juga lambat, KPK pun juga tidak cepat menelisik itu gitu. Nah makanya setelah terbongkar kasusnya Mario itu baru terbongkar semua, dengan kekayaan yang dilaporkan cuma 51 miliar sekian, ternyata 500 miliar lebih, belum yang lain-lain. Itu baru satu orang. Berapa ribu pejabat di seluruh Indonesia, dari tukang pungut pajak yang pajaknya dibelokkan. Nah ini kan sebenarnya pajak itu kan memang untuk dikembalikan lagi kepada kita untuk dalam infrastruktur atau pembangunan apa, sarana apa segala macam. Jadi tidak dilakukan itu. Makanya kita minta Ibu Menteri itu harus keras ya, keras untuk menindak anak buahnya yang pada nakal gitu. Nah, tapi tidak hanya di Kementerian Keuangan, di institusi lain pun juga saya pikir harus juga kita bongkar. Jangan ada kasus baru terbongkar. Jadi PPATK lah mesti cermat ya. Sampai tempo hari ada uang 100 triliun uangnya Sambo, dari mana? Ya kan itu luar biasa. Nah inilah yang memang akhirnya kita merasa rugi bayar pajak kalau uang itu digelapkan. Tetapi kalau itu dikembalikan lagi untuk pembangunan sarana, prasarana segala macam, kita nggak keberatan gitu. Tapi jangan dipakai untuk menghimpun kekayaan-kekayaan dari orang-orang yang kerjanya di kantor pajak. Tidak hanya di Kementerian Keuangan, di pajak-pajak daerah pun seperti itu, mesti diusut. Bang, kita balik lagi ke kasus Mario dan David nih Bang. Katanya hari ini pacarnya Mario, Agnes, diperiksa. Yang dibilang katanya gara-gara inilah terjadilah peristiwa pemukulan ini. Gimana tanggapan Abang? Ya memang satu sisi kita sesalkan sikap Mario yang seperti itu ya. Tapi di sisi lain kita juga berterima kasih gara-gara dia semua terbongkar akhirnya kan ya. Nah jadi memang publik itu udah menghukum Mario, sudah. Artinya pemberitaan itu udah bertubi-tubi. Tidak hanya Mario ya, tapi keluarganya, sampai kantornya pun, teman-teman bapaknya segala macam semua akhirnya terbongkar. Itulah terima kasih kita kepada Mario yang mengantarkan terbongkarnya pencurian uang pajak ya. Tapi di satu sisi ini Mario tidak bisa dijadikan contoh. Ini bukan contoh, ini memang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Selain dia sudah dihukum oleh masyarakat ya, oleh media, medsos ya. Nah, terus juga dia harus memang menjalani proses persidangan di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan penganiayaan. Bang, untuk si A sendiri, pacarnya Mario ini, apakah harus juga di ini Bang? Ya, kan itu polisi yang tahu si Agnes ini perannya apa. Apa dia ikut membantu pasal 55-nya, atau dia memberikan spirit atau semangat kepada si Mario ya. Nah itu biarlah
penyidik yang memeriksa Agnes sampai di mana keterlibatannya. Karena perannya Agnes ini justru sangat menentukan akan perbuatannya Mario. Tapi memang di luar itu memang Mario udah kita tahu latar belakangnya seperti apa dulu waktu dia sekolah kan. Agak mirip gak sih Bang sama kasusnya Sambo dan PC sendiri Bang? Gara-gara omongan seorang wanita yang masa dilecehkan akhirnya terjadilah peristiwa seperti ini. Ya ini ceritanya mirip ya, gara-gara perempuan akhirnya suami bertindak. Tetapi kan kalau Sambo itu kan seorang mayor jenderal, seorang intelektual ya, istrinya pun seorang doktor, istri dari seorang irjen ya, artinya berpikirnya mesti jernih ya, semua dihitung untung ruginya gitu, tidak emosional seperti apa yang dilakukan Sambo terhadap almarhum Joshua. Beda dengan Mario. Kalau Mario kan memang masih anak-anak lah kita bilangnya, masih dunia remajanya itu, dunia emosionalnya itu belum bisa dikontrol, kita maklum. Apalagi ada wanita yang tukang kipas. Nah, saya pikir itu nyambung deh ya, semangat untuk menunjukkan kehebatannya dengan badan yang tegap dan keberaniannya itu yang ditunjukkan oleh Mario kepada pacarnya yang namanya Agnes ini. Itu mungkin sehingga Agnes ini seperti apa keterlibatannya, biarlah penyidik yang mengusutnya, karena dia pasti terlibat sesuai dengan pasal 55 itu, turut membantu. Nah, bantuannya apa itu, yaitu mungkin ngipas atau apa segala macam. Oke, tadi Bang, mungkin Bang untuk kondisi David yang udah mulai siuman, seperti apa doanya? Ya, Bang? kita bersyukur ya, David sudah mulai pulih ya, dan sudah mulai sadar ya. Siuman lah kalau kita bilang ya, dari yang kemarin itu sangat kritis ya. Kita semua rakyat juga berdoa, masyarakat berdoa untuk pemulihannya David ya, dan mudah-mudahan ini kasus tidak menimpa yang lain. Jadi ini pelajaran ya bagi Mario juga, bagi David juga, untuk kita belajar sabar ya, sekalipun kita anak siapa tidak perlu kita tunjukkan ya, tetap kita rendah hati dan tidak sombong. Tapi Mario, terima kasih kamu udah melakukan itu, akhirnya membuka yang lain. Kita hanya prihatin kepada David. Mudah-mudahan David bisa pulih, kembali kuliah, dan bisa sehat kembali tanpa ada yang cacat di dalam tubuhnya. Sebagai praktisi hukum ya, mengimbau kepada remaja-remaja sekarang untuk tetap mempunyai takwa iman yang kuat ya. Bentengi diri Anda itu dengan iman, dengan agama ya. Jadi selain sekolah yang baik ya, hormat kepada orang tua, dan jangan sombong kalau orang tua telah memberi sesuatu kepada anak-anaknya. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.